Semua orang bisa berbisnis. Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda serius ingin mendapatkan banyak profit? Ataukah Anda hanya sekedar iseng untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan menjalankan hobi? Apapun tujuannya, membuka bisnis merupakan hal yang sangat menarik dan diinginkan banyak orang. Anda mungkin seorang pelajar yang sedang menjalankan program studi. Anda mungkin saja seorang karyawan yang sudah punya penghasilan tetap. Mungkin juga Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin memanfaatkan waktu senggang. Apapun profesi Anda, pasti tetap tidak ada ruginya mendapatkan penghasilan tambahan. Setuju? Berita baiknya, sejak berkembangnya internet dan teknologi, membangun bisnis kini relatif jauh lebih mudah dan murah. Ya, kita sedang membicarakan bisnis online. Di tahun 2017, penjualan e-commerce di Indonesia tercatat berhasil mengantongi lebih dari 7 miliar US dollar. Dan pada tahun 2021, angka penjualan tersebut diperkirakan berlipat ganda menjadi lebih dari 14 miliar US dollar. Angka yang sangat fantastis. Sebelum memulai, persiapkan mindset Anda. Bisnis online tidaklah mudah. Jangan pernah berpikir karena bisnis online sedang menjamur, Anda akan dengan mudahnya kebanjiran pelanggan. Work hard and smart. Sama resepnya dengan menjalankan bisnis offline. Hampir semua orang berpikiran sama, bahwa bisnis online mudah dan murah. Akibatnya, bisnis ini memiliki persaingan yang sangat keras. Sekali lagi, Anda perlu mempersiapkan mental Anda sebelum memulai. Sudah? Nice. Mari kita masuk ke langkah pertama. Step yang pertama adalah analisa aset atau modal Anda. Ambil kertas kosong, kemudian buat 5 kolom. Kolom yang pertama adalah money, uang ya. Jadi jumlah uang atau budget yang Anda miliki untuk memulai usaha atau bisnis online. Kemudian yang berikutnya adalah time. Jadi waktu luang yang Anda miliki. Semisal Anda hanya punya waktu di Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 2 siang. Semisal seperti itu. Kalau yang tadi, money misalnya Anda punya modal sebesar 5 juta misalnya. Tuliskan di kertas kosong, di dalam kolom money, kemudian dalam kolom time, Anda juga akan tuliskan waktu luang yang Anda miliki. Semisal dari Senin sampai Jumat, jam 12 sampai jam 2 siang, semisal. Kemudian kolom ketiga adalah skill. Skill adalah keahlian, pengetahuan yang Anda miliki. Sebagai contoh, Anda jago di marketing, Anda jago di bahasa Inggris, Anda jago di memasak, Anda jago di make up. Itu bisa jadi salah satu skill yang Anda miliki. Tuliskan itu di dalam kolom skill. Kemudian di kolom berikutnya atau di kolom keempat, Anda perlu buat dengan title passion. Jadi bidang apa sih yang Anda sukai atau hobi apa sih yang Anda sukai saat ini? Contoh, Anda bisa hobi mengajar, Anda hobi main musik, Anda hobi misalnya otomotif. Itu bisa Anda tuliskan, silahkan Anda tuliskan dalam kolom passion. Kemudian di kolom yang kelima adalah network. Networking atau jaringan yaitu merupakan satu koneksi yang Anda miliki saat ini. Sebagai contoh, Anda tergabung dalam satu komunitas tertentu, mungkin yang berikutnya adalah Anda punya kenalan supplier, apalah, Anda punya kenalan satu misalnya pabrik atau grosir semacam itu. Well, dari kelima kolom tadi isi sebanyak mungkin. Jadi saya ulang, yang pertama adalah money, kemudian yang kedua adalah time, kemudian yang ketiga skill yang Anda punya, kemudian passion, kemudian yang kelima adalah networking.
ya. Jadi Anda harus mengisi 5 kolom ini sebanyak mungkin, ya. Kemudian untuk step keduanya adalah mencari ide bisnis yang akan dijalankan. Jadi di sini Anda bisa cari ide sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan heran jika satu dengan yang lain tidak berkaitan ya, karena memang ini tidak sama untuk setiap orang. Jadi silahkan saja isi sebagaimana ide yang Anda dalam kepala Anda saat ini. Kemudian tulis dan beri skala prioritas. Jadi prioritas tertinggi adalah ide yang paling didukung oleh kelima model Anda tadi. Jadi money, time, skill, passion, dan network. Jadi setelah Anda ketemu ide sebanyak-banyaknya, coba Anda combine dengan kolom yang Anda tadi, yang modal Anda yang Anda miliki. Step yang berikutnya adalah step ketiga, yaitu menganalisa kebutuhan market atau pasar. Jadi sekarang gampang ya, Anda bisa gunakan Google Trends, kemudian Facebook Insight, kemudian ada Ubersuggest ya kan, dan keyword tool itu juga bisa. Jadi ada beberapa tools yang Anda dapat estimasi nih, berapa sih banyak orang yang mencari produk yang sesuai dengan ide Anda dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dalam hitungan minggu, atau juga lokasi atau area yang besar kebutuhannya secara produk Anda yang tadi coba Anda rangkum dalam satu ide tadi. Atau kalau mau cara yang lebih simpel, Anda bisa lihat di marketplace deh, atau lihat berapa banyak sih orang yang membeli produk tersebut. Misalnya kaos pria misalnya, itu kan bisa juga bisa sebagai barometer ya. Anda bisa lihat banyak nggak sih yang beli produk itu gitu. Kemudian step yang keempat adalah menganalisa kompetitor. Ini penting, kenapa? Anda dapat melihat berapa banyak sih pesaing Anda yang ada ya. Jadi pertama nggak cuman sekedar melihat pesaing, tapi Anda juga bisa menganalisa harga berapa sih yang pantas Anda jual. Nah, apa sih yang mereka tawarkan? Semisal mereka sudah membuat promo gratis ongkir ataupun COD, itu kan promo-promo yang juga Anda perlu perhatikan. Dan harganya berapa sih mereka menjual? Seperti itu. Nah, step yang kelima adalah menyiapkan produk untuk bisnis Anda. Nah, ini Anda sudah mulai siap-siap dari modal yang tadi Anda punya, harusnya sudah bisa Anda persiapkan ya. Sudah mulai, katakan Anda sudah membeli dari suppliernya, kemudian Anda sudah bisa sudah bisa menghitung berapa sih saya harus membeli item A, item B, dan lain-lain gitu. Kemudian step yang keenam adalah memilih platform bisnis online Anda. Nah, ini kadang-kadang bingung juga nih teman-teman di sini menentukan ya, kita akan menjual di mana nih, seperti itu. Jadi ada yang di sosial media, contoh ada Facebook, ada lewat WhatsApp. Sekarang mungkin WhatsApp bisnis ya, ada Instagram, ada TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah di marketplace. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli. Nah, itu juga banyak ya. Anda juga bisa mulai membuat, atau mungkin bisa mulai membuat website. Anda bisa mulai membuat website Anda sendiri. Jadi di sana Anda bisa pasang semua katalog produk yang Anda jual. Well, step ketujuh adalah menganalisa performa bisnis Anda. Nah, ini. Jadi gini, apakah berhasil mendapatkan pelanggan sesuai target? Atau berapa banyak yang sudah repeat order? Atau ada nggak sih referensi dari customer yang pernah beli dari Anda, dia mereferensikan lagi ke orang lain gitu kan? Terus berapa banyak customer yang membeli karena konten Anda sudah keren, konten Anda bagus gitu kan? Terus berapa banyak customer yang didapat dari ads atau iklan berbayar? Nah, ini kita bisa melihatnya di Google Analytics atau Search Console ataupun Facebook Pixel. Nah, ini juga perlu kita analisa ya, performa bisnis kita setelah dijalani atau mungkin sudah mulai prepare atau segala macam.
Nah, step yang terakhir adalah, ini yang paling simpel adalah melakukan action dan eksekusi. Jadi, yang terpenting, jangan takut untuk memulai.